Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kelancaran pada kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Dinda Aulia Rahman, SEMA. Kenalan dulu yuk sama kami. Yang pertama ada Fadlika Mayada, panggilannya Mayada. Yang kedua ada Citra Fazrika Malasari, panggilannya Citra. Yang ketiga ada Imelda Rahayu Lestari, panggil aja Imel. Selanjutnya ada Septiani Kusumaningsih, dipanggil Septi. Kemudian ada Divya Anggraini Dasril, dipanggil Dipya. Lalu ada Alifah Dina Fatin, dipanggil Alifah. Dan yang terakhir ada Andini Puspadewi, dipanggil Andin. Ada sedikit pantun nih teman-teman. Gubernur datang mencari aspirasi. Cakep. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Kalau gitu, yuk, langsung aja kita mulai presentasinya. Mohon disimak ya, teman-teman. Kita akan membahas fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Dan yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi alokasi. Apa sih fungsi alokasi itu? Siapa yang tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Dalam KBPI, alokasi adalah penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Contohnya, pemerintah memberi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar. Dalam perekonomian modern, fungsi alokasi sangat penting karena membantu mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fungsi alokasi dalam perekonomian meliputi 1. Alokasi sumber daya. Fungsi utama alokasi adalah menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, tenaga modal, dan teknologi agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, ada efisiensi ekonomi. Alokasi yang efisien berarti sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum. Efisiensi ini dapat dicapai melalui persaingan pasar yang sehat dan adanya insentif bagi produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Fungsi alokasi juga berkaitan dengan distribusi pendapatan. Keputusan alokasi dapat mempengaruhi sejauh mana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Pertimbangan distribusi adalah salah satu aspek penting dalam kebijakan ekonomi. Yang keempat ada stabilitas makroekonomi. Alokasi sumber daya juga dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk mengatur alokasi agregat dalam perekonomian, seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada fungsi alokasi kesejahteraan masyarakat. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan standar hidup, akses terhadap barang dan jasa esensial, serta perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Yang keenam, ada fungsi inovasi dan pembangunan. Fungsi alokasi juga berkaitan dengan memfasilitasi inovasi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta harus memutuskan alokasi sumber daya untuk mendukung investasi dalam riset, teknologi, infrastruktur, dan pendidikan.
Dalam perekonomian modern, fungsi alokasi ini sering melibatkan interaksi kompleks antara pemerintah, pasar, dan sektor swasta. Keberhasilan alokasi yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi distribusi. Apa sih fungsi distribusi itu? Kamu nanya, udah biar aku kasih tahu ya. Dalam perekonomian modern, fungsi distribusi pemerintah merujuk pada peran pemerintah dalam mengurus pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu tidak mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan. Contohnya, dari peran distribusi pemerintah adalah kebijakan retribusi pendapatan melalui pajak progresif atau program bantuan sosial. Selanjutnya, contoh lain dari pemerintah yang dapat mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata dengan melakukan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama, pajak progresif, yang kedua, kebijakan pemerataan ekonomi, yang ketiga, program bantuan sosial, yang keempat, pengembangan UMKM, yang kelima, pengaturan upah minimum, yang keenam, regulasi pasar, yang ketujuh, pengembangan infrastruktur, yang kedelapan, pengembangan intel modern dan pasar tradisional. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ada beberapa tantangan utama pemerintah dalam menjalankan fungsi distribusi pendapatan. Yang pertama, ketimpangan sumber daya. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya seperti lahan, modal, dan tenaga kerja dapat menjadi hambatan dalam mencapai pemerataan pendapatan. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Pemerintah sering menghadapi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program distribusi pendapatan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan sosial atau mengimplementasikan kebijakan retribusi lainnya. Yang ketiga, ketahanan pangan dan energi. Ketahanan pangan dan energi yang rendah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kesenjangan regional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Yang terakhir, pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui persaingan global dan perubahan dalam struktur ekonomi. Fungsi distribusi juga meliputi yang pertama, ada fungsi distribusi sebagai informasi. Dengan sejumlah informasi dari aktivitas distribusi, maka setiap perusahaan akan bisa mengukur seberapa jauh kepentingan pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Contohnya, supermarket bisa memberikan informasi mengenai jenis produk yang dibutuhkan oleh pengunjung dan informasi mengenai jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, ada fungsi distribusi sebagai promosi. Berguna sebagai media promosi karena aktivitas distribusi secara tidak langsung telah mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Contohnya, seperti pembelian sampel atau tawaran gratis atau sejumlah produk dan jasa. Yang ketiga, ada fungsi distribusi sebagai negosiasi. Distribusi juga memberikan fungsi negosiasi dalam usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang sehubungan dengan penawaran produk. Maka perpindahan hak kepemilikan dari suatu produk dapat terlaksana. Misalnya, negosiasi terhadap waktu penyelesaian kontrak, volume pembelian, dan tanggung jawab atas pembiayaan produk. 4. Ada fungsi distribusi pemesanan. Fungsi distribusi sebagai pemesanan, perusahaan bisa memproses kebutuhan dari pelanggan dan mengirimkan informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Dengan adanya distribusi, perusahaan bisa mengecek ketersediaan produk di pesan konsumen, termasuk penempatan produk itu sendiri. Yang kelima, ada fungsi distribusi sebagai pembiayaan. Fungsi pembelanjaan atau pembiayaan yang secara tidak langsung akan berhubungan dengan permintaan dan penyebaran yang ada. Misalnya, dana untuk menutup biaya dari saluran distribusi yang terikat dengan perusahaan. Yang keenam, ada fungsi distribusi sebagai pengambilan resiko.
Fungsi pengambilan risiko dari aktivitas distribusi berhubungan dengan perkiraan mengenai risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pada saluran distribusi. Beberapa risiko tersebut biasanya dalam hal pemrosesan, pesanan, tempat penyimpanan persediaan, banyaknya persediaan yang disimpan, dan pengiriman barang pesanan kepada pelanggan. Yang ketujuh ada fungsi distribusi sebagai fisik. Fungsi distribusi sebagai fisik untuk mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik. Mulai dari produk tersebut masih berupa bahan baku atau bahan jadi. Misalnya, dalam penyimpanan barang yang sifatnya mudah rusak. Yang kedelapan ada fungsi distribusi sebagai pembayaran. Dalam saluran distribusi ada dua cara pembayaran yang bisa dilakukan, yaitu secara cash atau tunai dan secara kredit. Pembayaran secara kredit sangat membutuhkan pantauan dari aktivitas distribusi, karena pembeli harus membayar dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli barang. Dan yang terakhir ada fungsi distribusi sebagai kepemilikan, yaitu harus berpindahnya hak suatu produk dari produsen ke konsumen. Fungsi ini sebagai penentu sampainya barang ke tangan konsumen akhir. Jika barang sudah sampai ke tangan konsumen akhir, maka pelaksanaan kegiatan saluran distribusi dari perusahaan bisa dikatakan selesai. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan, serta ketetapan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam hal fungsi stabilisasi, menurut Menkeu, jika ekonomi dan negara itu sedang menghadapi tantangan yang mengancam stabilisasi negara tersebut, maka APBN harus digunakan dan bisa digunakan untuk mengcounter tantangan atau ancaman terhadap stabilisasi itu. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara dalam stabilitas perekonomian. Pajak memegang peran penting sebagai dasar yang tak tertekan. Opini ini menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, berfungsi sebagai alat retribusi kekayaan, dan dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan sosial. Contohnya adalah bila suatu negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan wajib yang relatif lebih tinggi. Sedangkan apabila negara mengalami deflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif rendah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Semoga pemaparan video presentasi yang kami bawakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua ya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang kami bawakan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.